Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia rahayu sanggung dumyadi. Bertemu lagi dengan kami di channel Poster Galuh, channelnya yang konsisten memaparkan sejarah lokal, sejarah kawasan, sejarah nasional, internasional, seni budaya, tradisi. Pada kesempatan kali ini masih kita membahas tentang wilayah Banyumas yang kesatria ini. Namun seperti biasa, sebelum kita ke materi pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta komen untuk mengembangkan channel ini lebih berkualitas lagi dan lebih mantap lagi. Kemarin sudah memaparkan tentang Banyumas di masa kerajaan dan hubung kaitnya dengan wilayah barat dan timur pada khususnya. Pada kali ini yaitu tentang Banyumas pada masa Islamisasi di Banyumas. Nah, poin pentingnya adalah tentang batasannya adalah Islam masuk ke wilayah Banyumas. Ya, jelas Banyumas ini sudah menjadi wilayah incaran, ya, baik dari Demak sebelah utara, Mataram di sebelah timur, dan juga masih di barat dayanya itu Cirebon. Kita tahu bahwa peran dari para wali itu sangat sentral, dan wali itu tidak hanya 9, namun ketika wali itu tiada, seperti Syekh Malik Ibrahim, itu ada yang menggantikan, baik itu anaknya, keturunannya, ataupun muridnya. Jadi tetaplah 9. Kenapa dianggap 9? Itulah katakanlah sebagai angka yang keramat, dan pada saat itu merupakan warga masih bingung dengan apa itu Islam dan siapa sosok untuk menyebar Islam. Nah, untuk di Banyumas sendiri itu sangat unik. Ini mirip dengan wilayah Ciamis. Kenapa? Karena dalam media Islamisasi yang masuk ke Banyumas, yang paling banyak menyerap dan memahami Islam itu melalui jalur tarekat. Ya, karena tarekat ini adalah tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas secara umum. Khususnya awalnya itu muncul di wilayah Sukaraja. Barangkali ini erat kaitannya dengan sejarah perkembangan awal Islam di wilayah ini, yaitu pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Karena hubung kaitnya dengan kemarin pembahasan yang kerajaan, Banyumas adalah wilayah semi independen di wilayah pengaruh kerajaan Galuh, Pakuan, Pajajaran di sebelah barat, ya. 4 abad setelah awal kedatangannya, Islam belumlah memiliki akar yang kuat, bahkan kokoh di wilayah ini. Tradisi lokal masih kuat. Beberapa sumber lisan babat bahkan menceritakan adanya sedikit gesekan dan perlawanan di beberapa tokoh lokal penguasa terhadap proses Islamisasi di wilayah ini. Tarekat menjadi instrumen Islamisasi yang efektif dan efisien karena kemampuannya mengkomodasikan tradisi keagamaan lokal. Pada masa kekuasaan Temenggung Jayadireja 1830-1853, Satariyah adalah tarekat yang paling tersebar luas di Sukaraja. Diperkirakan tarekat ini bersumber dari murid-muridnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wajah, dilanjutkan lagi oleh Syekh Abdul Satari, Syekh yaitu Bagus Satariyah, dan seorang mursyid tarekat Satariyah yang mendapatkan ijazah irsyadnya yaitu Syekh Abdul Roih langsung dari Aceh. Di Banyumas, Satariyah menciptakan varian baru
yang menggabungkan beberapa ajaran tarekat lainnya seperti Rifaiyah dan Naqsabandi Qadariyah. Tarekat ini terkenal di masyarakat, ya, dan bisa dirasakan sampai kemana, sampai ke pedalaman wilayah-wilayah Banyumas. Ya. Tokoh-tokohnya itu banyak sekali, dan mereka menamakan dengan tarekat gabungan ini itu Akmaliyah Kamaliyah. Ajaran tarekat Akmaliyah pernah menjadi objek disertasi Drewes pada tahun 1925 di Leiden. Menurut Drewes, Akmaliyah disebarkan oleh 3 guru tarekat, yaitu Kiai Hasan Maulani, Lengkong Cirebon, Kiai Nur Hakim Pasirwetan Purwokerto, dan Malang Yuda Rajawana Purbalingga. Ketiganya merupakan guru murid, dengan Kiai Hasan Maulani sebagai pendiri dari gurunya utama Lengkong Cirebon. Menariknya, Kiai Hasan Maulani sendiri mendapatkan bimbingan pertama kali untuk masuk tarekat dari Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Somad ini seorang guru Naqsabandi Qadariyah di desa Jumbor, sekitar 25 km di Purwokerto, sehingga tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa Akmaliyah adalah tarekat lokal asli Banyumas. Mendasarkan pada studi Drewes, Brunesen, dan Sternberg, menyatakan bahwa Akmaliyah merupakan tarekat yang kental dengan ajaran Wahdatul Wujud dan sinkretisme Jawa. Banyaknya pengikut tarekat Akmaliyah menakutkan penguasa saat itu. Hal ini mendorong Belanda membuang Kiai Hasan Maulani ke Manado pada tahun 1846. Sepeninggalan ajarannya dilanjutkan oleh Kiai Nur Hakim dari Malang Yuda. Pada masa kepemimpinan Kiai Nur Hakim dan Malang Yuda, Akmaliyah menginspirasi beberapa pemberontak rakyat di wilayah ini, mendorong Belanda mengawasi ketat gerak-gerik kedua orang ini. 88. Seorang sejarawan lokal yang pernah menulis tentang ini, Tanto Soekardi, menghubungkan gerakan tarekat Akmaliyah dengan meluasnya ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi sosial ekonomi pada masa tanam paksa. Tarekat bahkan memakan korban dari kalangan elit penguasa ketika Belanda mengasingkan bekas sekutunya Temenggung J. Dirja, bekas penguasa Sukoraja dan Bupati Purworejo 1853-1860 ke Padang pada tahun 1860. Bupati Jaya Dirja dituduh berkomplot untuk menggulingkan kekuasaan Belanda karena asosiasinya dengan gerakan tarekat Kiai Nur Hakim. Surutnya Satariyah dan Akmaliyah di Banyumas secara umum dan Sukoraja secara khusus tidak mematikan gerakan tarekat di wilayah-wilayah lainnya. Sejak awal tahun 1880-an, Kiai Muhammad Ilyas muncul sebagai mursyid terkemuka. Dia merupakan salah satu khalifah Sulaiman Juhdi, guru tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah asal Turki di Mekah untuk wilayah Jawa. Dia mulai menyebarkan tarekat ini dari Langgar Kecil di Dukuh Kedung Paruk, sekitar 5 km daerah timur Purwokerto, mengulang nasib guru-guru tarekat sebelumnya. Sambutan luas masyarakat terhadap ajarannya kembali mengundang kecurigaan Belanda terhadap Kiai Muhammad Ilyas. Dengan tuduhan makar, Kiai Muhammad Ilyas kemudian ditahan Belanda pada tahun 1888. Setelah ditahan, Kiai Muhammad Ilyas meneruskan ajaran tarekatnya di Sukoraja. Pemilihan Sukoraja Lor erat kaitannya dengan pengawasan ketat Belanda yang terus berlanjut atas tokoh ini. Secara geografis, Sukoraja dipilih karena mempunyai jalur transportasi yang bagus dan hanya berjarak kurang dari 10 km dari kota Banyumas, ibu kota kepresidenan Banyumas saat itu. Nah, inilah secara sederhana awal dari Islamisasi
secara efektif di wilayah Banyumas, dan ini memiliki kemiripan dengan wilayah-wilayah Cilacap, Ciamis pada khususnya, dan kota-kota lain pada umumnya, bahwa awal pertemuan itu kalau tidak melalui jalur pernikahan, jalur pesantren klasik, efektif melalui dengan jalur suluk, dan khususnya adalah tarekat Syatariah di Ciamis, Hajimiyah di wilayah, dan Nasabandi di wilayah Banyumas. Nah, ini ada kesamaan. Mudah-mudahan juga menjadi sejarah acuan kita hari ini untuk terus melanjutkan tradisi-tradisi, warisan-warisan yang jelas-jelas ampuh dalam memperjuangkan keutuhan, keislaman, keimanan, dan kebangsaan. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sang dumadi.